berbicara kepada Mose, itu pun katakan tidak, sebab dia berat lidah. Bapak Saudara, kalau dikatakan bahwa Mose itu tidak pandai bicara secara kehidupannya Mose, saya menganggapnya ini tidak tepat. Ini hanya sebatas alasan. Kenapa? Saya bilang tadi bahwa Mose dibesarkan di lingkungan kerajaan di Mesir, di Firaun. Tentunya untuk pendidikan, untuk hal-hal yang bersifat materi, itu pasti akan dinomorsatukan. Ya, mungkin bisa panggil guru, panggil pengajar, diajarkan hal-hal yang sifatnya tentang keimanan, tentang kehidupan bernegara, tentunya akan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa Mose itu tidak pandai bicara, tentu ini akan kita pandang sebagai ini alasan. Karena kita melihat bahwa Mose itu adalah sebetulnya orang yang terdidik, hanya saja dia masih ragu-ragu. Dia tidak percaya diri, bahkan dia rendah diri pada saat ada pengutusan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pada saat dia tinggal di dalam di Median, di Imam Yitro. Yitro itu seorang imam, tentunya pengalaman-pengalaman Yitro untuk memimpin umat itu pasti Mose juga tahu. Alasan yang kedua Mose, penolakan Mose adalah aku tidak pandai bicara. Nah, tentunya Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita pun sama. Pada saat kita diutus banyak hal. Contohnya, ayo kita berdoa. Masih orang nggak mau, waduh saya nggak bisa berdoa, nggak bisa berkata-kata. Padahal sebenarnya berdoa itu kan curhat hati kita kepada Bapa Yahweh. Curhat kepada Tuhan apa yang harus kita sampaikan. Ya kalau kita bisa ngobrol dengan teman kita, dengan orang tua kita, ya seperti halnya itu. Hanya saja harus ada rasa tunduk dan hormat di hadapan Tuhan. Amin. Ya, curhat kepada Tuhan harus disertai tanda tunduk dan hormat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan lihat di Keluaran 4 ayat yang ke-1. Lalu sahut Mose, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Bapa Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Sudah ada keraguan-raguan, sudah mau tapi masih, Tuhan, nanti kalau orang Israel nggak mau gimana saya, harus seperti apa? Ya. Ini yang tadi saya sampaikan depan bahwa Mose ragu-ragu karena dia mempunyai latar belakang ada pembunuhan di Mesir dan dia lari karena di Mesir dia mau dibunuh setelah dia akan membunuh. Terbukti dikatakan bahwa ayat 11, adapun Bapa Yahweh telah berfirman kepada Mose di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Artinya pada saat terjadi pembunuhan orang Mesir yang dibunuh oleh Mose, itu Mose mau dibunuh dan akhirnya lari. Latar belakang ini yang akhirnya mempengaruhi keraguan-raguan Mose. Jangan-jangan nanti saya kalau ke Mesir lagi, saya masih ditangkap, saya masih dibunuh. Ya. Mose kehilangan otoritas untuk balik ke Mesir. Dan alasan Mose yang keempat, Keluaran 4 ayat yang ke-13. Tetapi Mose berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Alasan keempat Mose. Penolakan yang keempat adalah, utuslah siapa saja yang kau anggap mampu, yang patut engkau utus. Ini penolakan yang sangat luar biasa, Bapak Saudara. Makanya dikatakan ayat ke-14, Bapak Yahweh, maka bangkitlah murka Bapak Yahweh terhadap Mose dan berfirman, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu, kakakmu, dan aku tahu bahwa ia pandai bicara. Bapak Yahweh meluruskan keadaannya Mose, mengingatkan kondisinya Mose. Ya. Dikatakan di dalam Keluaran 4 ayat 3 ini, dengan perkataan Mose yang disampaikan kepada Bapak Yahweh, murka Bapak yang menyala. Sudah 4 kali Mose itu menolak.
apa yang disampaikan Bapak Yahweh. Padahal di ayat yang 3, ayat ke-11 tadi dikatakan bahwa tetapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ayat ke-12. Ayat ke-12 dikatakan, bukankah Bapak Yahweh akan menyertai Mose? Keluaran 4 ayat yang 10 dikatakan, aku tidak pandai bicara dan tidak, dahulu pun tidak. Di ayat ke-12 Bapak yang menyampaikan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau lakukan. Ada kata menyertai. Beberapa waktu yang lalu saya coba sampaikan kata menyertai, Bapak Saudara. Kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyertai itu artinya membarengi, menemani, mengawanin atau berkawan, bersama-sama berjalan. Dan yang tidak kalah penting adalah ikut serta untuk membantu dan menolong. Makna menyertai. Dan yang berikutnya adalah ikut mengambil bagian. Artinya apa, Saudara? Pada saat Bapak Yahweh menyampaikan kepada Mose, aku menyertai engkau, berarti Bapak Yahweh ikut serta membantu dan menolong Mose. Amin, Bapak Saudara. Bapak Yahweh ikut mengambil bagiannya Mose. Kita sering mendengar, bagian kita kerjakan bagian kita, di luar kemampuan kita, itu bagiannya Bapak Yahweh. Amin, Bapak Saudara. Ikut mengambil bagian yang akan Mose. Artinya pada saat Bapak Yahweh menyertai engkau, Bapak Yahweh menyertai kita, artinya Bapak Yahweh ikut membantu dan menolong kita. Amin. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, bahwa sebetulnya kita itu seringkali ditolong. Tapi kita tidak sadar. Kita sudah diberkati, kita juga tidak sadar. Ya. Jadi kalau dikatakan Bapak Yahweh menolong Mose, membantu Mose untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Mose masih ragu-ragu. Padahal kalau kita melihat, kalau kita disampaikan firman Tuhan kepada kita, aku menyertai engkau kemanapun engkau akan pergi. Kita katakan amin dan kita serahkan semuanya ke dalam Bapak Yahweh. Saya juga menyampaikan pada saat saya bepergian, saya selalu berdoa, Bapak, saya serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Artinya, kita tetap di jalan hati-hati mengendarai kendaraan, tapi bagian di luar itu adalah bagiannya Tuhan, yang bukan bagian kita. Nah, kalau di Roma 8 ayat 3 dikatakan, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Mose dikuatkan oleh Bapak Yahweh dan akhirnya dia setuju. Dia mengambil tugas, mengambil utusan yang diberikan oleh Bapak Yahweh kepada kita. Tentunya saya lihat kalau kita di dalam kehidupan kita diutus, itu sangat banyak alasan kita. Ya. Yang tadi saya sampaikan di depan bahwa kita bisa saja kita tuh menolak. Aduh, saya itu siapa? Saya nggak bisa berdoa. Saya tuh kalau berdiri di depan gemetar gitu. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu pada saat saya bergabung di gereja ini, waktu itu masih GPI. Saya ditunjuk menjadi ketua panitia Natal. Saya waktu langsung begitu ditunjuk, saya langsung tolak. Saya langsung tolak bahwa saya belum pernah jadi ketua Natal. Tapi Bapak Gembala waktu sampai sekarang saya masih ingat. Semuanya sudah Mas katanya, yang belum Mas, makanya udah dicoba saja. Kalau saya bilang, saya nggak bisa nanti memberikan sambutan. Bapak Gembala menguatkan buat saya. Catat saja, nanti baca saja. Dan akhirnya dengan seperti itu saya ambil dan akhirnya saya juga membuat sambutan di ketua panitia Natal itu, saya catat dan hanya membaca, Bapak Saudara. Nah, ini realita yang terjadi seperti di Mose. Mose menolak, tapi Bapak Yahweh terus sampaikan, saya akan menyertai engkau, menyertai lidahmu, apa yang engkau katakan itu adalah dari Bapak Yahweh.
apa yang akan engkau kerjakan nanti di Israel, di Mesir, semuanya dari Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh menyertai. Makna menyertai tadi adalah ikut mengambil bagian. Makna menyertai yang kedua adalah ikut serta untuk membantu. Artinya Bapa Yahweh juga bekerja di dalam kehidupan Mose. Nah, yang berikutnya Bapak Saudara. Pada saat Mose mengambil keputusan untuk, ya Bapa, saya akan berjalan ke Mesir, saya akan menjumpai Harun, kakakku, dan akan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari hari ini, kita petik hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya akan baca kembali di Keluaran 4 ayat yang kedua. Bapak Yahweh bertanya kepada Mose. Bapak Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Mose, tongkat. Kira-kira Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Bapak Yahweh itu tahu nggak yang dipegang Mose? Ya, pasti tahu lah, ya, karena kemana-mana, karena Mose itu seorang penggembala, kambing domba punya Imam Yitro, dia pasti tahu. Tapi kenapa Bapak Yahweh itu masih bertanya? Apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Mose, tongkat. Terkadang Bapak Yahweh butuh sambutan yang dari kita, butuh kejujuran yang ada di dalam kita. Ya. Terkadang kalau kita ditanya, misalkan orang nanya ke saya gitu, Pak Mul punya apa? Gitu. Saya masih mikir mungkin ini, punya apa ya? Tapi jawaban jujur Mose ini, apa yang di tanganmu? Tongkat. Ini adalah jawaban kejujuran atau integritas Mose yang akhirnya Mose itu semakin diberkati. Salah satunya adalah gitu. Nah, pertanyaannya pada saat kita ditanya, apa yang kita punya? Kita mungkin berpikir selalu ke hal materi. Aduh, saya nggak punya, saya masih ngontrak. Saya kemana-mana masih naik angkot, nggak punya motor, nggak punya mobil. Selalu di bayangan kita itu seperti itu. Tapi pada saat pelajaran hari ini, pada saat Bapak Yahweh menanyakan ke Mose apa yang ada di dalam diri kita. Bapak Saudara, kita masih punya kemampuan, masih punya waktu, masih punya banyak hal ya, yang bisa kita kerjakan. Kalau kita ditanya, oh saya punya kaki Bapak untuk bisa melangkah. Saya punya tangan untuk saya boleh melakukan penginjilan. Itu yang pertama, Bu Saudara. Bahwa Mose, kejujuran Mose, integritas Mose, itu yang akhirnya dipandang Bapak Yahweh. Bagaimana dengan integritas kita? Bagaimana dengan kejujuran kita pada saat kita ditanya oleh Bapak Yahweh? Apa yang kau punya? Yang kedua, pada saat ayat yang ketiga dikatakan firman Bapak Yahweh, lemparkanlah ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Dan Mose sangat ketakutan dan dia lari. Yang kedua, pada saat dia ditanya apa yang kamu punya, tongkat Bapak, lemparkanlah. Artinya tongkat itu diminta oleh Bapak Yahweh. Lemparkanlah. Karena memang Bapak Yahweh pengen mau menunjukkan mujizat di hadapan Mose supaya Mose semakin percaya. Terkadang kehidupan kita rasa tidak percaya, keraguan-keraguan muncul. Seperti halnya Thomas. Pada saat Yesus bangkit berkumpul, dia masih, kalau aku belum mencucukkan jariku ke dalam tanganmu, aku belum percaya. Mose, kalau kita melihat, tongkat menjadi ular, tangan kena kusta dan dimasukkan kembali menjadi tahir. Nah ini juga sama, sudah lihat di depan mata mujizat yang terjadi, tapi masih nggak percaya. Nah yang kedua yang diambil Mose pada saat dia, apa yang di tanganmu? Tongkat Bapak, lemparkanlah. Seketika Mose itu melemparkannya. Artinya apa? Taat dan apa yang dipunyai oleh Mose itu diserahkan kepada Bapa. Dan pada saat itu diserahkan kepada Bapa, maka mujizat itu terjadi. Amin. Apa yang ada di dalam dirinya Mose, yang dia punya dilemparkannya. Karena disuruh dilemparkan dan terjadi mujizat. Nah, apa yang kita punya? Kita masih punya harta, ya.
kita punya waktu, kita masih punya tenaga, dan kita sebetulnya masih punya banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau di sosmed pernah lihat ya orang yang naik orang yang naik mobil melihat helikopter, naik mobil melihat helikopter gitu. Waduh, seandainya saya punya helikopter gitu kan. Ternyata begitu dia ketemu yang di bawahnya hanya naik motor, terus akhirnya sampai orang berjalan kaki, saya lupa tuh kisahnya itu. Tapi sampai akhirnya pada saat orang itu bisa berjalan, hanya bisa berjalan, dan dia melihat orang yang lumpuh, pakai kursi roda, nggak bisa kemana-mana, ternyata dia masih bisa bersyukur. Saya lupa kisahnya itu. Cuman dari paling atas, dia mengandaikan, kalau seandainya saya punya itu, tapi dia tidak melihat ke bawah. Seandainya kita tidak punya yang itu, mau seperti apa? Kisahnya seperti itu. Artinya kita masih punya hal yang kita bisa serahkan ke dalam pekerjaan Tuhan, yaitu kita mungkin nggak punya harta, tapi kita masih punya waktu. Kita nggak punya waktu, ya mungkin tenaga kita masih bisa diandalkan. Saya bersyukur ya, saya bisa bertumbuh di GPR, haleluya. Ya, kalau saya bergabung dari 2001 sampai sekarang berarti hampir 20 tahun. Saya bisa bertumbuh keimanan saya, bertumbuh ini karena apa? Pengajaran di tempat ini. Ya. Artinya apa? Kita terus diperbarui. Ya, kita nggak punya waktu, tapi kita punya tenaga. Pada saat ada hal yang boleh dikerjakan gereja, oh ya sudah, saya punya tenaga. Saya masih sangat bersyukur kalau kita mau merayakan Sukot, ternyata tenaga, waktu, ya bersama-sama kita kerjakan itu sampai motong pelepah pelepah kelapa aja gitu. Itu sampai kita lakukan malam-malam gitu kan, sampai keliling komplek minta pelepah untuk bisa dilakukan. Kita masih punya waktu, masih punya tenaga. Ya, yang lain punya hal, ya banyak hal yang memberkati. Kadang ada yang menyediakan makan, gitu dari keluarga tempat ini. Kadang datang menyediakan makanan, minuman, gitu kan. Kita yang membuat ini bersinergi. Artinya apa? Kita tidak hanya terkotak hanya karena kita memberikan harta. Apa yang kita berikan? Harta, enggak. Tapi kita punya waktu, punya tenaga. Kita bisa berdoa dari rumah kita masing-masing. Pada saat ada kelemahan tubuh, kita masih bisa berdoa. Berdoa kita juga tidak perlu menonjolkan, Bapak Saudara. Karena ajaran Yesus, kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, tutuplah pintu, supaya apa? Hadirat Bapak Yahweh. Artinya gitu ya, Bapak Saudara. Pada saat kita berdoa mengunci di kamar, itu artinya kita mengundang hadirat Bapak Yahweh supaya itu hadir. Ya. Salah satunya supaya tidak kelihatan kalau kita berdoa. Gitu. Tapi poin yang terpenting adalah bahwa kita bisa mengundang supaya hadirat Bapak Yahweh itu turun. Ya, tongkat diserahkan itu artinya penyerahan penuh. Nah, terkadang pada saat kita ditanya apa yang kita bisa serahkan, ya, itu kadang kita ragu-ragu. Kita berpikir, waduh, saya nggak punya apa-apa. Satu hal yang menjadi program gereja kita, salah satu adalah yang selalu kita lakukan adalah penyerahan anak. Ada amin, Bapak Saudara? Ya, semenjak kecil kalau kita diberkati. Nah, ini yang masih punya kecil-kecil, segera serahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu anak-anak kita nanti mau seperti apa, mau jadi apa, mau pinter, mau nggak pinter, dan seterusnya. Tapi yang pasti pada saat kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka bagian yang tidak menjadi bagian kita, maka Tuhan akan bekerja buat kita, menyertai. Nah, ini yang punya anak-anak kecil, silakan atur waktunya, ya. Nanti segera diserahkan supaya apa? Semenjak kecil itu di dalam perlindungan Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara, saya ada satu cerita, saya lupa pernah saya sampaikan atau belum, tapi ini saya ingat saya pernah saya sampaikan. Terkadang kalau kita tidak punya, disuruh berandai-andai atau misalkan seandainya kamu punya, apa yang kamu serahkan? Itu biasanya kita janji kita itu muluk-muluk. Nah, ini ada satu kisah yang saya mau bagikan adalah ada di daerah Amerika. Saya nggak tahu kisah ini emang benar terjadi atau hanya kisah cerita, tapi ini cukup bagus ilustrasi ini yang saya akan bagikan. Ada suatu gereja kecil di pedalaman di Amerika. Antara pendeta sama jemaatnya itu cukup akrab. Dan setiap minggu
Setiap kesehariannya pendeta itu selalu berkeliling menjumpai jemaatnya. Satu hari dia tiba ke jemaat yang dikategorikan, sebetulnya dikategorikan miskin, hanya punya rumah, dia nggak punya ladang, tapi dia punya peliharaan, Bapak Saudara. Peliharaannya itu 2 ekor babi. Kebetulan cerita itu 2 ekor babi, Bapak Saudara. Nah, singkat cerita, pendeta itu sampai di rumah itu dan akhirnya bercerita tentang firman Tuhan, ya kan, tentang berbicara tentang kehidupan, tentang perkembangan gereja. Banyak hal. Dan akhirnya satu kisah pendeta itu cerita begini. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak itu diberkati tidak seperti sekarang ini, tiba-tiba mendapatkan harta yang melimpah luar biasa. Dia katakan, apa yang mau dilakukan Bapak? Untuk gereja, bukan untuk pendeta, Pak Saudara. Untuk gereja. Dia bilang, saya akan bangun gereja sampai 3 lantai, supaya nanti jemaatnya tambah banyak. Wah, luar biasa ya Pak Saudara ya. Jadi dia akan bangun gereja langsung 3 lantai supaya jemaatnya nanti melihat bahwa gedungnya bagus itu memancing jemaatnya datang. Wah, itu kalau membangunnya. Nah, kalau misalkan tidak melimpah tapi diberkati misalkan punya rumahnya 2 kali lipat seperti yang rumah sekarang, tapi jauh lebih bagus. Dia masih sama Pak Saudara. Yang satu rumah saya akan jual, tetap saya akan serahkan ke gereja. Masih bisa gitu ya, masih bisa bahwa apa yang dia akan berkati tadi akan berkati. Dan singkat cerita sampai akhirnya pokoknya kalau saya diberkati oleh Tuhan separuhnya saya akan serahkan ke gereja. Bahkan mungkin 60% saya akan serahkan, nggak masalah. 60% Bapak Saudara, nggak masalah. Diserahkan ke gereja. Nah singkat cerita pendeta itu akhirnya nih, kalau Bapak punya 2 ekor babi, dia langsung diem, dia nggak menjawab. Dan akhirnya yang dikatakan oleh jemaat itu apa? Pak pendeta itu namanya curang. Pak pendeta kan tahu bahwa saya punya 2 ekor babi. Kan nggak mungkin sekarang saya serahin ke gereja 1. Maksud ya Bapak Saudara kita petik ya. Apa yang kita punya terkadang kita nggak rela untuk diberikan. Tapi apa yang tidak ada di dalam kita, di dalam bayangan kita tuh berjanji luar biasa. Ini yang harus kita hati-hati Pak Saudara. Ilustrasi tadi mengatakan, cerita tadi mengatakan bahwa kalau dia seandainya diberkati, dia mau melakukan apapun. Apa yang dia punya, dia langsung jawab, dia terdiam dan dia jawab, Bapak pendeta itu curang. Bapak pendeta kan tahu bahwa saya punya 2 babi. Untuk sekarang kalau saya serahkan berarti saya tinggal punya 1. Yang dia punya benar-benar dia nggak mau serahkan. Tapi dengan cerita tadi akhirnya kita petik kesimpulan bahwa terkadang apa yang kita punya itu kita tidak memberikan pada saat itu diminta oleh Tuhan. Pelajaran buat kita hari ini. Ya. Apa yang kita punya itu tidak hanya harta, tidak seperti tadi dalam kisah hanya 2 ekor babi, tapi bisa waktu kita. Ayo kamu berdoa buat si A, si B, si C. Terkadang kita nggak mau. Berdoa itu nggak harus kita melipat tangan, terus kita menunjukkan bahwa kita berdoa seperti orang Farisi, Bapak Saudara. Kita dimanapun bisa berdoa, Bapak Saudara. Amin. Di mobil kita bisa berdoa, di dalam perjalanan kita bisa berdoa. Ya. Mungkin kalau Mama Sam di mobil sendirian gitu bisa berdoa sambil nangis gitu ya. Tapi kalau di angkutan umum nangis nanti dipertanyakan orang kan gitu ya. Kenapa itu tiba-tiba nangis gitu? Tapi kita bisa berdoa. Berdoa juga kita nggak harus berkata-kata keras-keras. Tapi ada waktu yang diberikan untuk Tuhan. Ada tenaga, kita boleh mengunjungi satu dengan lain, ada tenaga yang kita keluarkan. Nah, dari yang kedua, bahwa taat dan dia serahkan ke dalam tangan Bapa Yahweh. Itu hal yang luar biasa. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah apa yang dia punya tongkat, lemparkan. Mose langsung duduk dan lemparkan. Artinya apa? Apa yang dia punya, Tuhan minta, dia langsung serahkan. Yang ketiga, Bapak Saudara, apa yang diserahkan Mose tadi, tongkat tadi, itu terjadi mukjizat. Ada amin? Begitu Mose melemparkan tongkat, menjadi ular. Bisa enggak manusia itu mengubah tongkat menjadi ular? Enggak bisa, Bapak Saudara.
itu adalah mukjizat. Ya, kecuali dukun-dukunnya di Mesir gitu ya. Pada saat Mose datang ke Firaun melemparkan ular, Firaun mengatakan, nah kalau yang pekerjaan seperti itu, ya bahasanya dukun-dukun saya juga pandai. Tapi kenyataannya begitu dilempar jadi ular, semuanya dimakan. Tidak ada kuasa. Apa yang dibuat Musa dengan bantuan kegelapan, ada dilakukan Firaun dengan bantuan kegelapan, itu tidak ada punya kuasa di hadapan Bapa Yahweh. Kalau tadi dalam Roma 8 ayat dikatakan, kalau Bapa Yahweh di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada, Bapak Saudara. Ya. Dan yang pasti bahwa tongkat itu menjadi mukjizat. Yang pertama, Mose melakukan 10 tulah itu menggunakan tongkat. Ya. Kalau dikatakan tongkat begitu diserahkan dari Mose ke dalam Bapa Yahweh, dikatakan ayat yang ke 20. 4 ayat 20 dikatakan begini. Kemudian Mose mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki itu lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Bapa Yahweh, ada amin Bapak Saudara, tongkat Bapa Yahweh itu dipegangnya di tangannya. Tongkat yang tadinya tongkat yang ada lingkarannya itu untuk mengait lehernya kambing domba, yang punya Mose yang mungkin nggak ada harganya, ternyata di hadapan Bapa Yahweh itu luar biasa. Dan dari tongkat Mose menjadi tongkat Tuhan yang berkuasa. 10 tulah. Laut terbelah. Musa hanya mengetukkan ya batu mengeluarkan air di Meriba. Ya. Terus menjadi ular. Pada saat Mose bangsa Israel keluar dari Mesir berperang melawan orang Amalek, Yosua dan Hur naik membantu Mose. Pada saat Mose mengangkat tangan dengan tongkatnya, bangsa Israel menang. Tapi karena capek dia turun, tongkatnya diturunin, bangsa Israel kalah. Artinya apa? Otoritas Bapa Yahweh ada di tongkat. Tongkat itu diberikan otoritas dari Bapa Yahweh berkuasa di tangan Mose. Tidak hanya itu Bapak Saudara, apa yang dipunya dan diminta oleh Tuhan, kalau itu diserahkan itu akan menjadi mukjizat yang luar biasa. Kisah di dalam Perjanjian Baru di Matius 14 ayat 9 dikatakan pada saat Yesua mengajar sudah sore, dia mengatakan ini sudah malam, orang-orang sudah kelaparan. Yesua bertanya, apa yang ada padamu? Dikatakan apa? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Diangkat oleh Yesua, mengucap syukur, terjadi mukjizat. Kerelaan yang diberikan oleh anak kecil 5 roti dan 2 ikan itu menjadi mukjizat. Tongkat Musa diminta oleh Bapa Yahweh, terjadi mukjizat. 5 roti dan 2 ikan diminta oleh Yesua dan mengucap syukur, terjadi mukjizat. Ada amin Bapak Saudara? Yang ketiga, minyak dan tepung. Ini dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 7 dikatakan. Elia mengatakan, apa yang ada padamu? Saya hanya mempunyai 1 buli-buli tepung, tepung dan buli-buli minyak. Elia mengatakan, masaklah buatku dulu. Si janda itu mengatakan, janda Sarfat, saya hanya punya ini, setelah saya memasakkan buat tuanku, maka matilah saya dan anak-anak. Tapi karena kerelaan itu, begitu Elia memakainya, maka tempayan dan buli-buli minyak itu tidak habis sampai masa kekeringan itu selesai. Ada amin Bapak Saudara. Ya. Anak kecil memberikan 5 roti 2 ikan, terjadi mukjizat yang luar biasa. Janda Sarfat hanya mempunyai 1 tempayan tepung dan buli-buli minyak, terjadi mukjizat luar biasa. Tepungnya enggak habis, buli-buli minyaknya juga habis sampai masa kekeringan itu habis. Artinya apa? Apa yang kita punya kalau diminta oleh Bapa pasti akan terjadi mukjizat. Ada amin Saudara? Ya. Terus yang berikutnya ada minyak ajaib Bapak Saudara. Pada saat seorang janda didatangi Elisa, ya, dia bilang saya nggak punya apa-apa, hanya minyak ini saja dibuli-buli. Elisa katakan berapa? Pergilah, sediakanlah buli-buli yang jangan terlalu sedikit. Dikatakan jangan terlalu sedikit. Pada saat
Elisa selesai, maka buli-buli itu dituang ke dalam guci-guci dan itu tidak habis-habis. Makanya disebut minyak ajaib. Apa yang dia minta, dia berikan, terjadi mujizat. Ada mujizat, Bapak Saudara? Nah, ini yang terjadi di dalam perjalanan pengutusan yang dilakukan oleh Mose, awalnya menolak. Nah, kita petik pelajaran pada hari ini. Pada saat Tuhan berfirman buat kita, hati-hati buat kita. Ya. Kalau zaman dulu Bapak Yahweh berbicara langsung kepada Mose, kalau sekarang enggak. Melalui hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan untuk menyampaikan itu kepada kita semuanya. Itu hati-hati Bapak Saudara, jangan sampai ada penolakan. Kadang kita ragu-ragu. Keraguan-keraguan kita harus kita bawa ke dalam Bapak Yahweh. Kita tanya, kenapa seperti ini? Yang kedua, apapun yang diminta oleh Bapak Yahweh buat kita, baik tenaga kita, baik waktu kita, baik apa yang kita punya. Ingat, Bapak Yahweh punya rencana yang luar biasa. Seperti halnya Bapak Yahweh punya rencana memberkati Mose. Dan akhirnya keberhasilan Mose itu membawa keluar. Itu karena apa? Karena gagah dan kuatnya Mose? Bukan. Tongkat Tuhan, Bapa berotoritas memberikan kuasa kepada Mose melalui tongkatnya. Supaya apa? Kedegilan tegar tengkuknya orang Israel itu langsung dilihat bahwa mujizat-mujizat terjadi. Nah, terkadang mujizat terjadi pun kadang ada keraguan-raguan buat kita. Apakah benar ya? Apa yang kita lakukan? Sekarang hanya kita bisa lakukan adalah kita hanya bisa berdoa. Ya. Berdoa, meminta pertolongan dari Bapa Yahweh, ya, menyampaikan isi hati kita, keluh kesah kita, dan ucapan syukur kita. Jangan lupa bahwa kita juga dipelihara dengan nafas kehidupan yang baru. Saya berdoa pagi-pagi enggak panjang, Bapak Saudara. Saya melek mata, saya cuma mengucap syukur, Bapak terima kasih kau berikan nafas kehidupan yang baru hari ini, supaya saya boleh melakukan segala aktivitas kami. Itu doa saya setiap saya melek dari tempat tidur. Saya turun setelah mandi, saya selalu pagi berdoa sama istri sebelum saya berangkat kerja, itu saya bersyafaat sama istri. Berdoa bersama-sama. Supaya apa? Perlindungan yang kita minta, tentunya dengan ucapan syukur, itu menyertai. Apa yang terjadi dalam pekerjaan kita nggak tahu, ya. Tapi puji Tuhan, pembelaan Bapak itu ajaib dan luar biasa. Sampai orang itu juga terheran-heran. Saya di tempat kerja banyak orang dimarahin. Tapi pada saat saya meeting, marahnya itu nggak luar biasa gitu. Jadi sampai akhirnya ada saya menyatakan begini, kok aneh ya Pak ya, Bapak meeting kok bos nggak marah ya katanya. Nah ini saya pikir saya selalu pada saat saya masuk ruangan saya bilang, Bapak berkuasalah dalam ruangan ini. Bapak berkuasalah dalam pekerjaan kami di tempat ini. Segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tapi kalau kita menyerahkan semuanya, seperti halnya Mose tadi menyerahkan sepenuhnya, hati, pikiran, tenaga, dan tongkat satu-satunya, maka Bapak yang bertindak buat Mose. Begitulah pada hari ini, pada saat kita diminta Bapak untuk menyerahkan waktu kita, tenaga kita, ya tidak cuma harta. Kalau harta yang diminta kita punya, ayo kita sama-sama. Kita belajar taat seperti Mose, bahwa Bapak Yahweh akan menyertai, akan memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Nah, inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang kita dapatkan. Penolakan tadi saya sudah sampaikan depan. Yang ketiga, kenapa Mose berusaha berubah? Ya, Mose jujur, Mose taat, dengar akan Bapak Yahweh, dan apa yang dia punya dia berikan oleh Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan memberkati Mose seperti halnya kita. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Menyembah. 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 Kus hadiratku hampiri
Berkuasa penuh atas kehidupan Mose melalui otoritas yang kau berikan kepada Mose ya Bapa. Pada hari ini kami percaya kau akan menyertai kami, memberikan otoritas untuk kami boleh menyampaikan isi hati, menyampaikan di dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan.
firman-Mu ya Bapa. Engkau telah berbicara kepada kami semuanya. Urapin hati kami, urapan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan hari ini ya Bapa. Kejujuran Mose, ketaatan Mose, yang mengubahkan hati dan pikirannya Mose itu yang memberkati. Hari ini kami tunduk dan taat ya Bapa, apa yang Kau bicara buat kami. Kami punya waktu, kami punya tenaga. Apa yang kami punya ya Bapa, biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama. Bapa berbicaralah buat setiap kami, biar kami terus mengerti ya Bapa. Hari ini pelajaran dari Mose. Biarlah itu yang menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga firman itu menjadi pelita buat kaki kami untuk melangkah dalam kehidupan kami. Banyak hal keraguan terjadi di hadapan Mose, juga terjadi pada saat Kau utus ada penolakan dari Mose. Tapi pada saat Kau memberikan mukjizat langsung kepada Mose, itu yang mengubahkan hati dan pikirannya Mose. Begitu pula hari ini ya Bapa, kami sudah melihat banyak mukjizat terjadi dalam gereja kami. Kami sudah melihat banyak cerita, banyak kisah, banyak kehidupan yang Kau berikan mukjizat yang kami boleh yakini. Maka itu yang akan mengubahkan hati dan pikiran kami semakin berserah diri di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami Kau layakkan untuk kami boleh melayani-Mu ya Bapa, dengan segala kekuatan kami, segala daya upaya kami ya Bapa, dengan segala permasalahan dan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka apa yang kami tahu, Kau memberikan otoritas, memberikan kuasa untuk kami boleh menang di atas kelemahan tubuh kami, kemenangan di atas pekerjaan kami, kemenangan di dalam usaha dagang kami, semuanya Bapa. Tentang kuasa Bapa Yahweh segala sesuatu terjadi. Kau yang membalikkan keadaan buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami, pujian kami sebagai kami. Biar Engkau yang terus melihat hati kami yang paling dalam, sehingga kami lebih berkati pada hari ini. Di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yeshua Mesaya, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sebentar kita mau mendengarkan pengumuman sebelum mengakhiri ibadah Sabat kita pada hari ini. Untuk pengumuman saya persilakan. Ya, Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hingga siang hari ini. Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat dan kita sudah bisa melihat kembali Bapak Gembala bisa hadir bersama-sama kami di Kelapa. Dan Tuhan terus memberikan kekuatan buat Bapak Gembala, berikan semangat untuk menjalani hari-hari perkenanan Tuhan. Untuk pengumuman, karena Tuhan yang berulang tahun pada hari Senin nanti ada 3 orang, ada Bapak M. Stomorang, ada Ibu Yakub Sugiharto, ada Rafanuel, dan pada tanggal 28 ada Yobel. Selamat ulang tahun buat Yobel di tanggal 28 April. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu depan. Dan buat Alfa yang ke-1 tanggal 23 April kemarin, Tuhan memberkati dengan luar biasa, berikan kesehatan dan anugerah Tuhan yang terus melimpah buat Alfa Sianipa. Itu saja pengumuman, tetap semangat dan sukacita buat kita semua. Shabbat Shalom. Haleluya.
Kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah terbagai berdiri. Begitu juga dengan ada di sini kita angkat pujian Yevareka Adonai. doa syafaat. Baru kata Adonai,
Acheim Hilatun. Berkatilah Tuhan kami kekal selama-lamanya. Akan namanya yang terpuji, Engkau Tuhan Raja di atas segala raja, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa yang mulia, atas perkenanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat sahabat kudus-Mu, di mana kami, Engkau boleh berkenan untuk mendengarkan doa-doa kami boleh melakukan ibadah kami, melakukan pujian-pujian kami, dan kami juga boleh mendengarkan firman-firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Mulyadi, firman-Mu boleh disampaikan bagi kami, kebenaran Tuhan, Torah-Mu Tuhan atas hidup kami. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini, Bapak Mulyadi, dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kau tahu Tuhan, kehidupannya, Kau tahu Tuhan, keinginan kerinduannya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan mengabulkan doa-doanya. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala pemberian-Mu Tuhan. Kau telah utus hamba-Mu Musa Tuhan, untuk memberikan perantaraan-Mu, Torah-Mu, untuk kami boleh dengarkan dan kami boleh lakukan. Pengajaran-Mu Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar untuk dengar-dengaran dan hidup jujur Tuhan atas perkataan kami dan perintah-perintah-Mu. Kiranya Torah-Mu sajalah Tuhan yang tertanam dalam lubuk hati kami dan pikiran kami. Dan kiranya Tuhan mengajar-ajari kami untuk lebih lagi mendengar pengajaran-Mu yang sempurna dan kami boleh memahaminya Tuhan. Bapa, di hari Sabat ini juga Tuhan, kami boleh menyampaikan doa-doa dan permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Terkhusus juga pada hari kemarin Tuhan kami mendengar ada berita bahwa saudara kami kasihi Bapak MC Barani yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan organ-organ tubuh yang baru. Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna, baik jasmani dan rohaninya ya Bapak. Biar Bapak MC Barani Tuhan boleh kembali dipulihkan dan boleh berkumpul bersama kami untuk melakukan ibadah bersama-sama. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah memberikan perlindungan, perjalanan untuk Bapak Gembala kami, untuk kami boleh ditibakan di tempat rumahnya, untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Gembala kami. Tuhan, kami juga berdoa karena Bapak Gembala kami juga dalam tahap pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan juga kepada Bapak Gembala kami kekuatan dan pemulihan Tuhan, baik jasmani dan rohaninya juga. Kiranya Tuhan memberkati agar Bapak Gembala kami boleh terus menyampaikan tugas-Mu seperti Kau tugaskan kepada Musa untuk menyampaikan kebenaran-Mu, menyampaikan firman-Mu, menyampaikan Torah-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami ya Bapa, kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Diberkatilah Tuhan kami yang Maha Kudus, yang mendengarkan doa kami. Mengucap syukur, haleluya. Kami berdoa sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku berikan semua perbuatan. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku
semua terbentang. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, Raja kemuliaan, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang telah memberikan rahmat dan anugerah melalui Yesus HaMasiah, hamba-Mu, anak-Mu yang taat sampai mati, yang dikorbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Korban yang harum yang kami bawa kepada-Mu pada hari ini, yang melayakkan kami Tuhan untuk menerima janji-janji-Mu ya Aba Yahweh yang maha mulia. Tuhan terima kasih buat berkat Syabat yang kami terima hari ini. Engkau yang berkata Engkau akan memberkati air roti makanan minum anak-anak-Mu yang beribadah Syabat. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Bapa Yahweh yang Maha Kudus, jadilah rancangan-Mu yang sempurna atas umat-Mu yang telah beribadah Syabat. 6 hari kerja ke depan ya Tuhan, dari Yom Rishon sampai Yom Sisi, Bapa memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan hadir ya Bapa dalam segala kehidupan anak-anak-Mu yang bersandar bergantung, yang telah beribadah kepada-Mu pada hari Sabat ini Tuhan. Apapun profesi mereka ya Tuhan, biarlah Bapa menyertai mereka. Izinkan mereka Tuhan untuk melihat mujizat-Mu, baik sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta. Bapa Yahweh, apapun Tuhan tugas mereka, Bapa Engkau hadir memberkati mereka. Engkau menjadi pembela kami, Engkau menjadi pahlawan kami. Tuhan terima kasih Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh pada hari Bapa terima kasih, cukupkan segala apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Tolonglah mereka Bapa. Tuhan anak-Mu Tuhan, Bapa Situmorang, Bapak Panjaitan Tuhan, Ibu Lisyombing, Lia, Tuhan, semua Bapa anak-anak-Mu yang hamba tidak tahu dalam keadaan mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Hari ini Bapa, setelah mereka beribadah, mereka mengalami perubahan yang baru. Mereka merasakan Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau yang menjadikan kami. Dan Engkau membuat kami Tuhan senantiasa indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa yang berulang tahun Tuhan, Bapak Situmorang, Ibu Yakob, dan cucu hamba, Bakuk Tuhan, Bapa Engkau memberkati pertambahan umur mereka, Engkau memberikan roh kebijaksanaan, sehingga mereka Tuhan semakin mengerti apa yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami, mengajar-ajari kepada jalan-jalan, biar rancangan-Mu yang mulia itu terjadi dalam hidup kami dan keturunan kami. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sepanjang zaman, segala abad. Tuhan Yahweh yang tidak pernah berubah. Tuhan Yahweh yang pernah menciptakan segala-galanya. Dan hari ini Tuhan, Engkau juga hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Jefarika Yahweh, peace mereka. Yair Yahweh, palai palega, vikunega. Yahweh, palai palega, Pei Hashem, Lecha Shalom. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa
Amin, amin. Shabbat Shalom, Jemaat Geber, haleluya, semua yang dikasih Bapak Yahweh. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Bagong. Shabbat Shalom semua, Tuhan berkati. Shabbat Shalom semuanya. Shabbat Shalom, Opung. Shabbat Shalom semuanya. Shabbat Shalom semuanya. Shabbat Shalom Vanina, kamu lucu banget. Shabbat Shalom Boti. Ini lucu banget. Mana Boti itu? Mami, Mama Kevin. Alfa ada makan-makan nggak Alfa? Shabbat Shalom semuanya. Shabbat Shalom. Selamat ulang tahun, Alfa. Maaf baru ngucapin. Mania. Halo Pak Dere. Kakak Kesha. Halo, Shabbat Shalom, Fania. Ayo. Shabbat Shalom. Shalom ya. Shabbat Shalom semuanya. Selamat jalan. Bu Marta, muka saya glowing nggak? Muka saya di kamera glowing nggak? Selamat jalan semuanya. Kakak, hai kakak. Good morning kakak. How are you kakak? Kakak Gideon. Salam mami. Shabbat Shalom ya. Kayu kapan sampai Depok? Belum tahu deh. Belum tahu. Salam mami. Hai nomor Panjaitan. Ya, sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Tuhan berkati. Dadah. Kakak Gideon. Lucu banget dia. Halo Gideon. Gideon.